Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Sistem dan Logika Digital. Di sini kita memasuki pertemuan yang ke-10. Kita akan membahas tentang rangkaian logika decoder dan encoder ya. Untuk rangkaian decoder, ciri khasnya atau karakteristiknya itu untuk inputnya dia sedikit ya, jumlahnya sedikit, terus outputnya jumlahnya banyak. Dan kebalikannya untuk rangkaian encoder itu inputnya banyak, terus outputnya sedikit ya. Nah, tapi di sini untuk pertemuan 10 ini kita akan bahas terlebih dahulu tentang rangkaian decodernya. Oke, kita masuk ke rangkaian decoder. Yang pertama yaitu konversi N input menjadi 2N output ya. Jadi nanti di sini untuk inputnya adalah N, terus untuk outputnya nilainya adalah 2 pangkat N ya. Nah, ini saya contohkan di sini untuk inputnya ya. Untuk inputnya sama dengan 2 ya. Inputnya sama dengan 2. Terus untuk outputnya, nah untuk outputnya berarti ini ya, berarti 2 pangkat N ya, berarti 2 pangkat N. N-nya adalah ini ya, 2 ya. Jadi sama dengan 4 ya di sini. Nah, terus selanjutnya untuk decoder biasanya hanya satu output yang aktif ya. Jadi ini bisa kita lihat dalam pembuatan tabel kebenarannya dalam decoder ya. Dan di sini saya ilustrasikan, contohnya di sini input 0 ya. Karena di sini ada 2 ya, berarti dimulai dengan input 0, terus input 1 ya. Terus nanti di sini untuk outputnya output 0, terus output 1, output 2, dan yang terakhir adalah output 3 ya. Ini ya. Nah, di sini contohnya untuk input ya, input 1 0 ini 0, terus ini input 1 0, input 0 ini kita buatkan 0, terus ini 1, terus ini 1, ini 0, terus yang terakhir 1 ya. Nah, di sini biasanya hanya satu output yang aktif ya, berarti outputnya di sini. Nah, kalau kita buatkan di sini untuk output 0-nya 1, berarti yang lainnya 0 ya. Nah, berarti output 1, output 2, output 3 0 ya. Dan yang aktifnya adalah angka 1 di sini gitu. Nah, terus seandainya nanti kalau yang di sini ya ini outputnya 0 ya, outputnya 0 ya, yang 0, terus di sini 1, berarti yang lainnya adalah 0 ya. Jadi dari semua input ada yang aktif 1. Ini ciri khas dari rangkaian decoder ya. Dan di sini penyederhanaannya input yang masuk dalam bentuk biner ya akan lebih mudah dipahami ya. Terus outputnya nanti bisa menggunakan desimal, oktal atau yang lainnya. Dan biasanya decoder ini digunakan untuk data multiflashing, 7 segmen display maupun memori addressing decoding ya. Oke, kita lanjut sini contoh untuk decoding 1 to 2 ya. 1 to 2 ya. Ini contoh dari
rangkaian decoder ya. Dan untuk penerapannya, kalau kita lihat dari sini, kita tentukan dulu ya, tentukan untuk inputnya. Berarti di sini inputnya sama dengan 1 ya. Karena di sini 1 tuh 2 ya. Terus untuk outputnya, untuk outputnya berarti 2 ya. Nah, terus karena pengertiannya adalah output itu 2 pangkat n. Nah, n-nya itu adalah 1, berarti pangkat 1. Jadi sama dengan di sini adalah 2 ya. Jadi nanti kalau kita buatkan tabelnya juga nanti di sini inputnya 1, outputnya 2. Dan untuk cara membuatnya seperti ini ya. Jadi di sini untuk inputnya A ya. Terus di sini 0, 1, terus untuk outputnya, dan tentunya kalau decoder itu di salah satu output harus ada yang aktif ya. Contohnya di sini yang aktif yang output D0 sama D1 yaitu 1 ya. Untuk yang outputnya yang bagian input 1 berarti 0, 1 gitu. Kayak ini. Ini cara penerapannya seperti ini ya. Nah, terus di sini sehingga nanti untuk kesimpulannya ya, jadi D0 sama dengan A aksen ya. Ini ya, A aksen itu atau A ini ya, A not itu ya. Ini kebalikan dari nilai A ya. Terus nanti untuk yang D1 adalah nilai A sendiri di sini. Nah, sehingga nanti untuk membuat rangkaian logikanya adalah di sini untuk inputnya ya. Untuk inputnya ini A ya. Untuk inputnya A. Nah, terus ini langsung dari sini untuk menentukan nilai D1-nya. Nah, ini adalah A ya. Terus nanti untuk yang DO-nya, karena DO-nya itu A not atau A aksen, berarti kebalikan dari nilai A. Berarti nanti di sini adalah A aksen atau A not kebalikannya, ditandai dengan ada garis atasnya di sini. Oke, ini contoh decoder yang 1 to 2. Ya, selanjutnya kita memasuki contoh yang berikutnya yaitu 2 to 4 decoder ya. Nah, untuk 2 to 4 decoder ini juga sama. Nanti di sini kita menentukan inputnya dulu ya. Inputnya berapa? Nah, inputnya di sini n ya. N jadi sama dengan 2 ya. Nah, karena di sini adalah 2. Terus berikutnya untuk outputnya ya, untuk outputnya berarti sama dengan 2 ya, 2 pangkat n-nya itu berapa di sini ya, n-nya adalah ini ya 2 ya, jadi 2 pangkat 2 jadi sama dengan 4 ya. Jadi nanti untuk outputnya adalah 4. Nah, bisa kita lihat di sini untuk gambarannya ya. Jadi ini inputnya 2, terus outputnya adalah 4 ya. Bisa diberikan dengan penamaan D0, D1, D2 dan D3 tuh. Nah, untuk membuat rangkaiannya seperti ini ya. Ya, contohnya di sini kita lihat untuk outputnya, inputnya ada 2 yaitu A0 dan A1. Dan A0 dan A1 ini kita bisa buatkan seperti ini ya. 0 0 0 1 1 0 1 1 ya. Saya contohkan yang bagian ini ya, bagian pertama ya, atau yang desimal 0 ya. Contohnya di sini untuk
inputnya A0 ya. Kita bukan 0, ini juga 0. Nah, terus di sini di inverse ya menjadi not berarti jadi 1 ya. Terus ini juga sama untuk A1 ya, di inverse menjadi 1 untuk menentukan nilai output D0 ya, output D0. Nah, karena outputnya menggunakan N berarti 1 N1 berarti hasilnya adalah 1 itu. Oke, nanti di sini tabelnya nilainya adalah 1. Terus berikutnya untuk menentukan nilai output D1-nya ya. Output D1-nya kita lihat di sini ya. Untuk A0-nya di sini sudah nilai 0, terus turun ke bawah di sini ya. Turun ke bawah, berarti ini tetap ya nilainya 0 di sini. Nah, terus untuk A1-nya, ini di sini karena inverse dengan not, nah berarti nanti di sini kita tuliskan 1 ya. Nah, terus untuk menentukan D1-nya berarti 0N1 hasilnya adalah 0 ya. Jadi nanti kita tuliskan di sini untuk D1-nya adalah 0. Berikutnya menentukan output D2. Nah, untuk output D2 ini di sini kita lihat dulu ya. Untuk yang A0-nya ya, A0-nya kita telusuri sini berarti masuknya ke sini ya. Jadi ini sudah 0, not 1 atau inverse 1 masuk ke sini ya. Berarti ini nilainya 1 ya. Terus untuk A1-nya 0, ini tanpa inverse tadi tetap 0. Jadi nanti untuk 0 ya, 0 ke 1 dengan N nanti hasilnya adalah 0. Terus berikutnya di sini untuk menentukan output D3 ya. Yang ini D2 kita masukkan di sini. Nah, berikutnya yang D3. Nah, D3 ini berarti yang A0 itu 0 di sini turun ke bawah ya. Jadi tanpa ada inverse ke not berarti 0 turun ya. Terus berikutnya yang A1 juga turun ke bawah di sini. Nah, juga sama 0. 0 ketemu N0 berarti nanti di sini adalah 0. Sehingga nanti dituliskan untuk nilai D3 outputnya adalah 0 dan seterusnya ya. Jadi nanti kita rubah di sini kalau kita ingin yang desimal ke 1 berarti nanti di sini adalah 0 terus 1 dan seterusnya sampai nanti kita bisa menentukan nilai-nilai outputnya di sini. Oke, ini tadi contoh yang 2 to 4. Nah, sekarang yang lebih banyak lagi yaitu 3 to 8 decoder ya. Jadi nanti di sini inputnya ada 3 dan terus outputnya adalah 8. Sehingga kalau kita ingin mengetahui untuk nilai inputnya nanti di sini ya. I sama dengan N ya. N-nya itu berarti sama dengan 3 ya. Terus di sini 0 output maksudnya ya. O output berarti 2 ya, tetap 2 ya, karena sesuai dengan decodernya 2 pangkat N. N-nya itu 3 ya. Nah, 3 sama dengan berarti 8. Sehingga nanti untuk inputnya adalah 3, outputnya adalah 8. Itu ya. Nah, di sini untuk rangkaiannya seperti ini. Nanti di sini untuk penamanya X, terus ini Y, ini Z ya. Oke, Z. Nah, terus di sini
Untuk outputnya yaitu 0 D0, D1, D2 sampai dengan D7. Nah, di sini contoh untuk nilai X, Y, Z-nya adalah 00 dan tentunya, nah ciri khas dari decoder itu untuk outputnya ada yang aktif hanya satu ya di sini ya. Yang aktif hanya satu, berarti ini D0 ya. Terus untuk yang bagian kedua D1, terus bagian D2 di sini ya 1 1 1 1 1 sampai dengan D7. Jadi di salah satu output itu ada yang aktif gitu. Nah, terus di sini ada E ya. Nah, di sini ada E. E itu adalah enable ya. Oke. Ini enable, dan enable itu biasanya nanti penilaiannya dia menggunakan not ya. Menggunakan not ya. Oke, dan bisa dikatakan sebagai alternatif juga nanti di sini. Oke, bagaimana dengan cara membuat rangkaiannya ya? Nah, ini contohnya di sini ya. Nah, tadi ada yang enable ya. Kalau yang E itu di sini, nanti cara penerapannya kalau kita ingin menggantikan nilai dari inputnya, nanti kita bisa buatkan rangkaian tambahan di sini. Sini, ke sini, ke sini, sini dan seterusnya ya sampai dengan yang bagian atas yaitu D0 ya. Nah, di mana nanti untuk menentukan X-nya itu ya, ini tergantung nanti E-nya atau enable-nya itu berapa ya. Contohnya di sini untuk E-nya 1 ya, berarti kali 1 berarti nanti ini tetap akan nilainya X ya. Terus nanti kalau yang enable-nya 0 berarti nanti di sini 0 gitu ya. Jadi nanti kalau kita terapkan di bagian tabelnya, inputnya dikalikan di X-nya nilai seperti ini. Nah, terus saya lanjutkan ya. Terus untuk ini ya, untuk rangkaiannya seperti ini. Nanti di dalam DO ini X, Y, Z-nya nanti nilainya 0 ya. 0 0 ya. Ini tandanya bahwa saat ini dengan nilai ini outputnya adalah aktif ya. Terus berikutnya jadi 0 0 1 dengan kondisi seperti ini bahwa untuk D1-nya adalah aktif sampai dengan nanti di bagian paling bawah output yang D7 1 1 1 dengan keadaan seperti ini. Jadi untuk output inputnya adalah aktif ya. Oke, saya kira cukup dulu untuk materi ke-10 tentang decoder ini. Silakan untuk dipelajari kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.